pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di era pandemi COVID-19 seperti ini, kalian harus tetap menjaga kesehatan dan juga tetap menjaga kebersihan lingkungan agar kalian tidak gampang terserang virus COVID-19. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, alangkah lebih baiknya kita membaca surah Al-Fatihah terlebih dahulu agar kita diberi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Ibu guru absen terlebih dahulu ya. Kira-kira hari ini siapa yang tidak masuk? Ya, terima kasih. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu guru mau bertanya terlebih dahulu. Kira-kira siapa yang masih ingat tentang pelajaran pertemuan minggu lalu? Silahkan tunjuk tangan. Ya, pertemuan minggu lalu kita membahas tentang induk-induk akhlak tercela. Ada berapa induk-induk akhlak tercela tersebut? Yang pertama adalah riya, yang kedua ujub, yang ketiga hubbud dunya, dan yang keempat adalah hasud. Pertemuan hari ini kita akan membahas tentang bersyukur, qanaah, serta ridho dan sabar. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian bersyukur, pengertian qanaah, pengertian ridho dan sabar. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan dalil-dalil yang berkaitan dengan bersyukur, qanaah, serta ridho dan sabar. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri bersyukur, ciri-ciri qanaah, dan juga ciri-ciri ridho dan sabar. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan contoh-contoh perilaku bersyukur, perilaku qanaah, dan juga perilaku sabar dan ridho. Dan yang kelima, siswa dapat menjelaskan manfaat dari sikap bersyukur, manfaat dari sikap qanaah, dan juga manfaat dari sikap ridho dan sabar. Baik, terima kasih. Sekarang, Ibu guru akan menjelaskan pengertian bersyukur terlebih dahulu. Pengertian syukur secara bahasa yaitu diambil dari bahasa Arab. Syakaro yashkuru syukron, yang berarti berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan pengertian syukur secara istilah adalah suatu tindakan, ucapan, perasaan senang atau bahagia atas nikmat yang telah didapatkan maupun dirasakan dari Allah. Banyak sekali nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, sehingga kita tidak bisa menghitung seberapa banyak nikmat tersebut. Hal tersebut telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surah An-Nahl yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Yang artinya, jika kita menghitung-hitung nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya kita tidak akan bisa menghitung nikmat tersebut. Dalam ayat tersebut, Allah telah memerintahkan kita untuk bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Bentuk-bentuk rasa syukur ada 3. Yang pertama, asyukru bil qalbi, yaitu meyakini sepenuh hati
bahwa nikmat yang telah kita rasakan semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur dengan hati juga merupakan perasaan gembira dan senang terhadap nikmat yang telah diterima. Bahkan ada beberapa doa yang diajarkan oleh Rasulullah sebagai ungkapan rasa syukur. Misalnya, doa setelah makan, doa setelah hajat, dan doa setelah bangun tidur. Ketiga, asyukru bil a'mal. Artinya, bersyukur dengan amal perbuatan. Misalnya, yang pertama, menggunakan anggota tubuh untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita menggunakan mata untuk belajar, untuk membaca Al-Quran, dan untuk membaca kitab. Kedua, jika seorang memperoleh nikmat berupa harta benda, maka ia mempergunakan harta benda tersebut sesuai dengan jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, jika Allah memberikan nikmat berupa ilmu pengetahuan, maka ia akan memanfaatkan ilmu tersebut untuk kesejahteraan, kebahagiaan, dan keselamatan manusia, dan juga diajarkan kepada orang lain. Dan jangan sampai ilmu yang telah diperoleh untuk membinasakan dan menghancurkan orang lain. Menurut Imam Al-Ghazali, mensyukuri anggota tubuh yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi 7 hal. Yang pertama, mata. Kita mensyukuri nikmat ini untuk mempergunakan hal-hal yang baik dan tidak dipergunakan untuk kemaksiatan. Yang kedua yaitu telinga. Telinga digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang baik dan tidak untuk mendengarkan hal-hal yang buruk. Misalnya, telinga kita pergunakan untuk mendengarkan murotalan setiap hari, untuk mendengarkan sholawat setiap hari. Jangan sampai kita menggunakan telinga untuk hal-hal yang maksiat. Yang kedua, nikmat berupa lidah. Kita menggunakan lidah hanya untuk berzikir kepada Allah dan memberikan pujian-pujian kepada Allah. Jangan sampai lidah kita gunakan untuk menyakiti hati dan perasaan orang lain. Yang keempat, nikmat berupa tangan. Kita pergunakan tangan untuk kebaikan diri sendiri dan juga kebaikan orang lain. Jangan sampai tangan ini kita gunakan untuk mencelakai orang lain. Yang kelima, nikmat berupa perut. Kita menggunakan perut untuk memakan makanan yang halal lagi baik. Jangan sampai kita memasukkan makanan yang haram ke dalam perut kita. Dan juga kita makan diniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, nikmat berupa kemaluan. Kita harus menjaga kehormatan kita dari perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya perbuatan zina dan pergaulan bebas. Yang ketujuh, nikmat berupa kaki. Kaki kita gunakan untuk hal-hal yang baik. Misalnya kita pergi ke masjid dan kita pergi menunaikan ibadah haji. Jangan sampai kita gunakan kaki untuk melangkah kepada tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah dan manfaat syukur. Yang pertama, membuat seseorang bahagia karena apa yang ia dapatkan akan membawa manfaat bagi ia dan orang-orang di sekitarnya. Yang kedua, Allah akan menambah nikmat yang ia peroleh sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia akan terhindar dari siksa yang amat pedih. Allah telah menjelaskan hal tersebut dalam Al-Quran surah Ibrahim yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Hikmah dan manfaat bersyukur yang ketiga yaitu
Orang yang pandai bersyukur akan disukai oleh banyak orang karena ia adalah orang yang pandai berterima kasih terhadap sesama. Penjelasan yang kedua adalah qanaah. Pengertian qanaah adalah sikap rela menerima dan merasa cukup dengan apa yang dimiliki, serta menjauhkan diri dari sifat tidak puas dan merasa kurang. Orang yang bersifat qanaah akan tetap bekerja keras, dan hasil yang diterimanya diterima dengan rasa syukur dan perasaan lega. Orang yang selalu merasa tidak cukup cenderung tidak merasakan kenikmatan, karena dalam hidupnya selalu diliputi rasa gelisah. Sifat qanaah seharusnya menjadi sikap dasar bagi setiap muslim, karena sikap tersebut akan menjadi pengendali agar tidak larut dan surut dalam keputusasaan, dan tidak maju dalam keserakahan dan ketamakan. Sifat qanaah juga dapat diwujudkan dalam kehidupan masyarakat dengan tidak memperlihatkan sifat kesombongan dan sifat keangkuhan. Qanaah dalam pribadi seorang muslim juga berfungsi sebagai dinamisator dan stabilitator. Fungsi stabilitator maksudnya adalah apabila seorang telah memiliki sifat qanaah, maka ia akan selalu berhati tentram, berlapang dada, merasa puas dengan apa yang dimilikinya, merasa kaya, dan terhindar dari sifat rakus, serakah, dan tamak. Yang kedua, berfungsi sebagai dinamisator. Maksudnya, apabila seorang muslim telah memiliki sifat qanaah, maka ia akan mempunyai kekuatan batin dan selalu mendorong untuk mencapai kemajuan hidup berdasarkan keadaan dan kekuatan yang dimilikinya. Keutamaan qanaah adalah dengan seorang muslim yang mempunyai sifat qanaah, jiwa seseorang akan stabil dan ia akan mampu, yang pertama, bersyukur apabila berhasil dalam urusannya dan jauh dari sifat sombong. Yang kedua, bersabar dan berlapang dada apabila gagal dan jauh dari sifat frustasi. Yang ketiga, memiliki hati yang tentram dan damai. Dan yang keempat, merasa dirinya kaya dan berkecukupan. Yang kelima, membebaskan diri dari sifat rakus dan tamak. Yang selanjutnya, menyadari bahwa harta yang dimilikinya semata-mata berfungsi untuk melaksanakan ibadah. Dan yang terakhir, menyadari bahwa si kaya dan si miskin tidak terletak pada harta, tetapi terletak pada hati setiap orang muslim. Penjelasan yang selanjutnya adalah tentang ridho dan sabar. Pengertian sabar adalah menerima segala sesuatu yang terjadi dengan senang hati. Orang yang ridho menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi itu merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, orang yang mempunyai daya tahan terhadap dorongan nafsunya, tetapi suatu saat ia kalah karena besarnya dorongan nafsu tersebut. Meskipun demikian, ia bangun lagi dan terus bertahan dengan sabar atas dorongan nafsu tersebut. Sabar juga diterapkan dalam 3 hal. Yang pertama, as-sabru 'alal ibadah. Artinya, sabar dalam melaksanakan ibadah. Untuk melaksanakan ibadah diperlukan kesabaran. Kesabaran untuk memulai dan juga kesabaran untuk melaksanakan ibadah tersebut. Seringkali dalam melaksanakan ibadah seperti ibadah sholat, kita tergesa-gesa dalam melaksanakannya, sehingga kualitas ibadah tersebut menjadi tidak baik. Yang kedua, as-sabru 'alal maksiyat, artinya sabar dalam meninggalkan maksiat. Jadi, kita harus bisa melawan hawa nafsu tersebut agar kita tidak terjerumus kepada hal-hal yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah
Asyobru alal musibah, artinya sabar dalam menghadapi musibah. Dalam hidup ini ada dua kenyataan, yaitu bahagia dan sengsara, senang atau susah, dan juga berhasil atau gagal. Tidak mungkin kita hidup di dunia ini merasakan bahagia selamanya atau merasakan sengsara selamanya. Tetapi ada kalanya kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita diberikan kebahagiaan, maka kita harus bersyukur kepada Allah yang telah memberi rasa bahagia tersebut. Tetapi jika kita diberikan rasa kesusahan, maka Allah memerintahkan kita untuk tetap bersabar. Musibah harus dihadapi dengan sabar, tabah, dan juga senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi jalan kemudahan atau kekuatan untuk menjalaninya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 154 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit kekuatan, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Keutamaan orang-orang yang bersabar. Yang pertama, orang yang bersabar akan berhasil dalam meraih cita-citanya. Ia akan memiliki jiwa yang kuat dan tahan uji menghadapi berbagai persoalan hidup. Yang kedua, orang yang bersabar akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, orang yang tidak sabar akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang sabar akan merasa tenang karena sesungguhnya sifat sabar dan ridho akan mencerminkan puncak ketenangan jiwa seseorang. Itulah penjelasan dari Ibu tentang materi bersyukur, qanaah, ridho, dan sabar. Sekarang, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok untuk mendiskusikan dan menganalisis gambar yang akan Ibu tampilkan. Setelah itu, perwakilan kelompok masing-masing dari kalian maju ke depan untuk mempresentasikan hasil yang telah didiskusikan. Baik, terima kasih. Itulah penjelasan dari Ibu yang dapat Ibu sampaikan di pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa, di rumah kalian harus belajar pada materi selanjutnya. Sebelum kita tutup, alangkah lebih baiknya kita membaca tasbih dan hamdalah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.